warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastiti Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Saya bekerja di SD Negeri Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 7:49. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Baiknya kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu ya, agar tertanam rasa cinta tanah air. Yuk silahkan kalian berdiri. Kita maju tak gentar itu semangat ya. Semangat para pejuang untuk merdeka. Iya, kalau sekarang kalian semangat untuk belajar ya. Semangat hari ini belajar. Ya, silahkan kalian bisa baca. Bu Nastiti beri waktu 3 menit untuk membaca. Silahkan. Mana bukumu? Ini bukuku. Mana alat tulismu? Ini alat tulisku. Mana siapmu? Ini siapku. Ya, siap ya semuanya. Fokus semuanya. Bu Nastiti membawa apa ini kira-kira? Apa ini namanya? Koran atau surat? Bu Nastiti akan membacakan satu artikel tentang pendidikan. Siswa SLB Karya Bakti pamerkan ratusan karya. Bu Nastiti akan bacakan satu paragraf. Wonosobo, ratusan siswa sekolah luar biasa atau SLB Karya Bakti setara PAUD hingga SMP menggelar pentas seni dan memajang karyanya. Kepala Sekolah SLB Karya Bakti Agustinus Agus Suryawan menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 kurikulum. Kita bisa mencari informasi pentingnya dengan cara adik Simba. Iya, masih ingat adik Simba? Masih. Apa saja adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
bagaimana? Bunda Siti punya pertanyaan biar kalian bisa tahu informasi pentingnya itu. Coba satu, siapa kepala SLB Karya Bakti? Mas Bima. Agustinus Agus Suryawan. Ya, Agustinus Agus Suryawan. Bunda Siti kok hari ini membawa ini pagi-pagi sudah membawa koran. Itu kenapa? Karena hari ini kita akan belajar tentang ya di sini bisa dibaca apa? Informasi penting dalam teks non fiksi. Kemudian yang kedua tentang gaul hidup hewan. Sebuah teks di sini ya. Teks tentang gaul hidup hewan. Siapa yang mau membacakan teks ini? Siapa? Mbak Nila ya? Ya, silakan dibaca. Dalam fase sebagai nimfa, capung membutuhkan lingkungan yang bersih dan kondisi air yang tenang. Tidak heran keberadaan capung-capung di suatu tempat menunjukkan bahwa kondisi di sekitar tempat tersebut masih bersih dan terbebas dari pencemaran. Capung dewasa biasanya akan meninggalkan telur mereka di kolam atau danau yang airnya tenang Yang bisa mengancam hidupnya. Selain itu, pada fase ini nimfa akan baik ke permukaan air. Mereka bisa terbang untuk hinggap ke daerah perairan lain. Meski begitu, pada fase awal capung menjadi dewasa, struktur tubuh mereka masih belum sempurna. Cara mencari informasi pentingnya kan menggunakan adik sih Mbak. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk mencari informasi penting. Hewan apakah yang terdapat di dalam teks? Yang mana bisa? Mbak Jasmine nomor 1. Capung. Ya, capung apakah benar? Ya, yang kedua coba di mana tempat hidup capung? Siapa ini? Ya, Mas Fahmi. Kolam atau sungai? Ya, kolam, sungai atau dan itu ya. Bisa cara menentukan informasi penting? Bisa. Aerta. Jadi mempunyai 5 amplop rahasia di sini, ya. Amplop rahasia ini hanya bisa dibuka dengan menggunakan HP-mu, ya. Kasihan dengan temannya. Ini strukturnya ikan, ada bahasa sini. Maksudnya ikan apa bahasa sini? Telur, terus ikan juga biasa. Terus yang lainnya mas, yang paling salad. Enggak. Sudah? Semua hewannya sudah di-scan? Mesti contohnya apa saja yang sempurna? Metamorfosis sempurna. Kupu-kupu. Apa? Katak. Lalu yang metamorfosis tidak sempurna? Kecoa. Apa? Capung. Jangkrik. Terus yang tidak mengalami metamorfosis apa yang tadi? Kucing, ayam, ikan. Iya pintar. Hari ini pelajarannya itu tentang informasi penting dan gaul hidup hewan. Bunda Siti akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Ini kelompoknya sudah Bunda Siti bentuk ya. Ya, silakan. Nanti Bunda Siti akan membagikan kalian sebuah LKPD seperti biasa. Lalu ada teks non fiksinya
Ya, mengerti? Silakan bisa berdiskusi, menentukan informasi penting. Jangan berbagi tugas dengan temannya ya. Semuanya bekerja. Jadi menunjukkan apa itu apa dari hidup ayam pada fase pertama ya misalnya ya ditentukan ini kan ada pertanyaan dari kapan gimana siapa mengarang bagaimana kalian cari di sini nanti diberi pertanyaannya di sini terus jawabannya dituliskan kapan di sini ada kira-kira yang kapan kapan apa nah nanti cari ya mengapa nanti dicari siapa jadi kira-kira ada siapa ada nama orang siapa oh ini nama orang ya pertanyaannya nanti ya tentang mahasiswa ya gimana kapan siapa nah ini yang kamu kira-kira yang bertanya oke terus yang ini kira-kira pertanyaan tentang apa ini apa atau apa atau siapa nggak salah ini berarti kamu nggak tahu ini yang silakan bisa diselesaikan.
Ya, silakan maju ke depan semuanya. Maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Hasil diskusi kami. Nomor 1, apa judul teks di atas? Metamorfosis ayam. Bagaimana siklus kehidupan ayam? Telur menetas menjadi anak, ayam lalu menjadi ayam dewasa. Bagaimana di mana ayam mengerami telurnya di kandangnya. Kesimpulan, cara menentukan informasi penting adalah membaca, menandai dengan garis bawah informasi pentingnya. Catat isi bacaan menggunakan teknik adiksi. Ya, apakah dari presentasi kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Bacakan yang urutan dari induknya, terus telur harus. Oh, urutan daur hidup ayam. Silakan bisa dibacakan kembali ya, kata Mbak Jasmine. Bagaimana siklus kehidupan ayam? Telur menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Ya, telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Ya, tepuk wow keren untuk kelompok 1. Wah, keren. Wow, keren. View ya, silakan bisa duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dalam artikel tersebut? Daur hidup lalat dari telur hingga pupa. Siapa itu larva? Larva adalah belatung makhluk seperti cacing yang tidak akan bergerak ke jarak yang jauh dari sumber makanan mereka. Ada yang mau menanggapi? Ya. Sudah bagus, sudah sudah lengkap. Depannya sudah lengkap ya. Tepuk wow keren untuk kelompok 2. Wow, keren. Wow, keren. View ya, silakan maju kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Diskusi kami. 1. Apa fase pertama dalam daur hidup kecoa? Jawabannya telur. Di mana tempat tinggal kecoa? Jawabannya di sela-sela yang kotor. Mengapa kecoa tidak disebut metamorfosis tidak sempurna? Jawab, karena tumbuhan kecoa tidak berubah bentuk. Kesimpulan, cara menentukan informasi penting: membaca judul, menandai garis bawah informasi pentingnya, catat isi bacaan menggunakan adik simbol. Adakah yang mau mengomentari atau menanggapi atau memberi pertanyaan kelompok 3? Ya, Mbak Fira, silakan dari kelompok 4. Sudah bagus dan jelas. Sudah bagus dan sudah jelas. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Ya, tepuk wow keren untuk kelompok 3. Wow, keren. Wow, keren. View. Ya, silakan selanjutnya kelompok 4. Dengan fiksi tersebut, jawab. Ketahui yuk proses daur hidup kata untuk dipelajari bareng si kecil. Di mana tempat kata lahir? Jawab. Danau, sungai, dan kolam. Kesimpulan, cara menentukan informasi penting adalah membaca judul, menandai dengan garis bawah informasi pentingnya, mencari adik simbol. Cari adik simbol. Adakah yang mau menanggapi? Siapa? Kelompok 5? Sudah bagus, cuman yang kurang jelas yang bagaimana. Yang bagaimana kata Mas Kesha kurang jelas. Coba dibacakan lagi, Mbak. Bagaimana urutan proses daur hidup kata? Jawab. Telur, kecepong berkaki, kata dewasa.
Nah, sudah jelas Mas? Apa? Telur, kecebong berkaki, dan kata dewasa. Ya, sudah jelas? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya tepuk wawren untuk kelompok 4. Wow, keren. Wow, keren. View. Ya, silakan selanjutnya kelompok 5. Hai teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa judul teks tersebut? Jawab. Proses metamorfosis daur hidup kupu-kupu dari telur sampai sempurna. Di mana tempat telur kupu-kupu? Jawab, di daun. Mengapa kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna? Jawab, karena kupu-kupu berbeda bentuk saat melakukan daur hidup. Kesimpulan: 1. Membaca judul. 2. Menandai isi bacaan. 3. Menggunakan teknik adik simbah. Ya, demikian presentasi dari kelompok 5. Siapa yang mau menanggapi atau mengomentari dari kelompok 1 ya? Bagus, sudah lengkap. Sudah bagus, sudah lengkap. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya tentang daur hidup kupu-kupu dari kelompok 5? Kalau tidak, tepuk wow keren untuk kelompok 5. Wah, keren. Wow, keren. View. Ya, tadi kita semuanya sudah presentasi ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Dari kelompok 1 tadi daur hidup apa? Ayam. Dari apa saja? Telur, ayam dewasa. ya telur, ayam dewasa. Lalu kelompok 2 tadi daur hidup apa? Daur hidup lalat. Apa saja daur hidup lalat tadi? Telur, larva, pupa, lalat. Telur, larva, pupa, lalu jadi lalat. Caranya kalian menentukan informasi penting itu yang pertama bagaimana? Membaca judul tes. Lalu yang kedua bagaimana caranya menentukan informasi penting? Menandai informasi penting dengan apa? Kalian tadi menandainya dengan adik simbah. Menandai dengan apa? Garis bawah, bisa memakai stabilo atau pulpen. Lalu yang ketiga, mencatat isi pokok. Yang tadi tahu Bunda Siti mempunyai sebuah dengan menggunakan nada anak kambing saya, ya. Seperti ini. Gimana cara menentukan informasi penting dalam teks non fiksi? Bisa ya? Ya, langsung saja. Berdiri. Perasaan kalian hari ini setelah bernyanyi senang was-wasan ya? Maksudnya yang was-wasan karena joget-joget. Ya, hari ini kita sudah belajar apa saja sih tadi? Hah? Cara menentukan informasi penting. Hanya itu? Daur hidup hewan. Hewannya apa saja tadi yang sudah dipelajari? Ayam, terus lalat, kecoa, katak, lalu kupu-kupu. Ada 5 daur hidup hewan. Soal untuk kalian kerjakan ya, Bunda Siti bisa tahu bagaimana pemahaman kalian. Silakan, ada yang bisa membantu membagikan? Ya, silakan.
Silahkan bisa dikumpulkan lalu mengambil lembar refleksi ya. Sudah, ini ingin salah satu membacakan refleksi pembelajaran hari ini ya. Mas Bima silakan maju. Bacakan bagaimana perasaannya kalian hari ini. Benar sih pengen tahu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ditunjukkan emang gimana? Apa yang kalian pelajari? Membuat kotak, bermain air, mencari informasi penting. Hal apa yang belum jelas? Tidak ada. Terima kasih Mas Bima. Yang malam. Nah, kenapa sih Bu Nastiti dari tadi menyuruh kalian untuk belajar, memberikan kalian materi untuk materi daur hidup hewan itu salah satunya untuk apa? Nah, kepompong ulat sutra bisa dimanfaatkan untuk membuat kain. Kainnya namanya kain apa? Kain sutra karena dari ulat sutra. Makanya kalau kita belajar daur hidup jadi tahu, oh ternyata kepompong ulat sutra itu daun hidupnya kupu-kupu bisa iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah mengerti semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa dilihat di sini summary itu artinya bahasa Inggrisnya summary, berarti bahasa Indonesianya ringkasan. Ya pintar, ringkasan. Nah, besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ringkasan. Dan ada gambar apa ini? Ini gambar apa? Kerbau. Atasnya burung jala. Ini kira-kira hubungannya apa sih kerbau sama burung jala? Oh iya, berarti kalian sudah mempelajari materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang sia-sia. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak, hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Terima kasih ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Nastiti akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa istirahat, silakan.